Pikiran kita bukan sekadar gema dalam kepala yang berlalu begitu saja. Setiap pikiran yang muncul memiliki energi, getaran, dan konsekuensi yang nyata. Ilmu pengetahuan modern mulai memahami sesuatu yang telah diajarkan oleh para filsuf dan mistikus sejak ribuan tahun lalu, bahwa realitas yang kita alami bukanlah sesuatu yang terjadi di luar diri kita, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Saat Anda mendengar ini, otak Anda sedang menerjemahkan gelombang cahaya menjadi kata-kata yang bermakna. Otak tidak hanya memproses informasi, tetapi juga menafsirkan dan menciptakan dunia berdasarkan persepsi dan keyakinan yang telah terbentuk. Jika Anda percaya bahwa hidup ini penuh keterbatasan, maka keterbatasan itu akan menjadi nyata. Namun, jika Anda memahami bahwa realitas dapat dibentuk oleh kesadaran, maka Anda mulai membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Fisikawan kuantum menemukan bahwa pada tingkat fundamental, partikel tidak memiliki keadaan tetap sebelum diamati. Mereka berada dalam kemungkinan tak terbatas hingga sebuah keputusan atau fokus kesadaran mengarahkan mereka ke satu bentuk nyata. Ini bukan sekadar teori abstrak, ini adalah cara alam semesta bekerja. Jika partikel subatomik yang membentuk segalanya di dunia ini berperilaku seperti itu, maka mengapa kesadaran kita tidak memiliki peran yang sama dalam membentuk realitas? Namun, kebanyakan orang tidak menyadari kekuatan ini. Mereka hidup dalam siklus ketakutan dan keraguan, seolah-olah menjadi korban keadaan. Padahal, realitas bukanlah sesuatu yang pasif. Ia adalah cerminan dari pikiran yang kita pancarkan ke dunia. Orang yang memahami hal ini mulai melihat hidup sebagai kanvas kosong yang dapat mereka lukis dengan warna pilihan mereka sendiri. Jika setiap pikiran adalah energi, lalu apa yang sedang Anda ciptakan saat ini? Apakah Anda membangun kehidupan yang penuh harapan dan kelimpahan, atau tanpa sadar mengulang ketakutan dan batasan yang sama? Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Saat kita memahami bahwa realitas bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang kita ciptakan, kita mulai menguasai kehidupan dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan dua partikel yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer. Saat salah satu diubah, yang lainnya merespons secara instan, seolah-olah mereka masih terhubung. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah realitas dalam dunia fisika kuantum yang dikenal sebagai quantum entanglement. Albert Einstein menyebut fenomena ini sebagai aksi seram dari kejauhan, karena ia menantang pemahaman klasik kita tentang ruang dan waktu. Namun, kini sains membuktikan bahwa keterhubungan ini bukan sekadar teori, melainkan fakta yang tak terbantahkan. Yang lebih mengejutkan lagi, prinsip ini tidak hanya berlaku pada partikel subatomik, tetapi juga pada kesadaran manusia. Setiap pikiran, emosi, dan niat yang kita pancarkan membawa getaran yang beresonansi dengan dunia di sekitar kita. Pernahkah Anda berpikir tentang seseorang, lalu tiba-tiba mereka menghubungi Anda? Atau merasakan energi tertentu saat memasuki ruangan, meskipun tidak ada kata yang diucapkan? Ini bukan kebetulan. Seperti partikel yang terentang, kesadaran kita memiliki kapasitas untuk memengaruhi dan dipengaruhi oleh energi lain, terlepas dari jarak fisik. Setiap kali kita berpikir atau merasakan sesuatu, kita mengirimkan gelombang ke medan kuantum yang menghubungkan segala sesuatu. Ketakutan dan kecemasan menciptakan getaran rendah yang menarik lebih banyak pengalaman negatif. Sebaliknya, keyakinan, cinta, dan keberlimpahan menghasilkan resonansi tinggi yang membentuk realitas yang lebih positif. Namun, sebagian besar manusia hidup tanpa kesadaran akan pengaruh ini. Mereka menganggap pikiran mereka sebagai sesuatu yang pribadi, terisolasi dalam kepala mereka. Padahal, setiap pikiran adalah sinyal yang dikirim ke alam semesta, dan sinyal ini akan kembali dalam bentuk pengalaman nyata. Jika kesadaran kita bisa memengaruhi partikel, dan partikel membentuk realitas, maka apakah kita tidak memiliki kekuatan lebih besar daripada yang kita bayangkan? Memahami quantum entanglement bukan sekadar wawasan ilmiah. Ini adalah kunci untuk mengubah hidup kita.
Saat kita mulai menyadari bahwa setiap niat dan emosi kita memiliki dampak yang melampaui batas fisik, kita dapat mulai menggunakannya dengan sadar, menarik kebahagiaan, kesuksesan, dan keberlimpahan ke dalam hidup kita dengan cara yang tampak ajaib, namun sesungguhnya sangat ilmiah. Bayangkan jika hidup ini adalah cermin raksasa, apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan, dan Anda yakini akan tercermin kembali dalam realitas yang Anda jalani. Setiap peristiwa, setiap hubungan, bahkan setiap tantangan yang Anda hadapi adalah manifestasi dari pikiran yang telah Anda biarkan tumbuh dalam kesadaran Anda. Fisikawan kuantum telah membuktikan bahwa realitas tidak bersifat tetap. Ia adalah kemungkinan yang terus berubah, bergantung pada bagaimana kita mengamatinya. Dalam eksperimen terkenal double slit, partikel berperilaku berbeda ketika ada kesadaran yang mengamatinya. Artinya, keberadaan kita sebagai pengamat bukan sekadar pasif. Kita secara aktif membentuk realitas melalui fokus dan perhatian kita. Sekarang, mari kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang hidup dalam ketakutan akan kegagalan, pikirannya terus-menerus mengirimkan sinyal ke medan kuantum yang mencerminkan pola tersebut. Hasilnya, mereka menarik situasi yang memperkuat ketakutan itu. Sebaliknya, mereka yang secara sadar memilih untuk memusatkan perhatian pada kesuksesan, kelimpahan, dan cinta akan menemukan bahwa hidup mereka mulai bergerak ke arah yang selaras dengan pikiran tersebut. Kita seringkali merasa menjadi korban keadaan, terjebak dalam pola lama, hubungan yang toksik, atau situasi yang tampaknya tak bisa diubah. Namun, begitu kita memahami bahwa kita adalah arsitek realitas kita sendiri, perspektif ini berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi alasan untuk menyerah pada keterbatasan. Jika pikiran kita mampu memengaruhi dunia pada tingkat kuantum, maka kita memiliki kekuatan untuk membentuk hidup sesuai keinginan kita. Latihan sederhana bisa mengubah segalanya. Mulailah dengan mengamati pola pikir Anda. Ketika ketakutan muncul, jangan biarkan ia mendominasi. Alihkan fokus ke hal-hal yang ingin Anda ciptakan. Visualisasikan dengan jelas masa depan yang Anda inginkan. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Dengan menguasai pikiran, kita menguasai realitas. Bukan dengan sihir, tetapi dengan pemahaman mendalam bahwa alam semesta merespons energi yang kita pancarkan. Saat kita memilih untuk berfokus pada kemungkinan, bukan keterbatasan, pada harapan, bukan ketakutan, kita mulai menyusun hidup yang sejati, di mana mimpi bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang kita bentuk dengan kesadaran kita sendiri. Di berbagai sudut dunia, jauh sebelum sains modern menemukan hukum-hukum kuantum, para filsuf, mistikus, dan guru spiritual telah mengajarkan satu kebenaran mendasar. Kesadaran membentuk realitas. Hermetisisme kuno merangkum prinsip ini dalam hukum mentalisme. Segala sesuatu adalah pikiran. Vedanta mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah ilusi yang tercipta dari kesadaran individu. Taoisme berbicara tentang keseimbangan energi yang membentuk keberadaan. Apa yang dulu dianggap sebagai metafora mistis, kini terbukti memiliki dasar ilmiah yang tak terbantahkan. Ilmu fisika kuantum menunjukkan bahwa partikel subatomik ada dalam keadaan tak tentu hingga diamati. Kesadaran manusia, seperti yang ditunjukkan dalam efek pengamat, memiliki pengaruh nyata terhadap bagaimana realitas terbentuk. Ini bukan kebetulan, ini adalah konfirmasi dari ajaran kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Namun, meskipun ilmu modern semakin mendekati kebenaran ini, ia sering kali terjebak dalam pemisahan antara materi dan kesadaran. Sains mencari kepastian, sedangkan spiritualitas memahami bahwa realitas bersifat dinamis dan penuh kemungkinan. Hanya ketika keduanya bersatu, kita bisa benar-benar memahami potensi kita sebagai pencipta realitas. Para master kuno tidak hanya memahami prinsip ini, tetapi juga mengembangkan teknik untuk menerapkannya. Meditasi, misalnya, bukan sekadar alat untuk ketenangan batin, tetapi juga sarana untuk menyelaraskan kesadaran dengan medan energi yang lebih luas.
Visualisasi digunakan untuk menciptakan realitas sebelum ia benar-benar terbentuk dalam dunia fisik. Mantra dan frekuensi suara telah terbukti secara ilmiah mampu mengubah pola gelombang otak dan bahkan struktur air di dalam tubuh manusia. Ini bukan sekadar keyakinan, tetapi teknologi batin yang telah digunakan oleh peradaban kuno untuk mengakses kekuatan kesadaran. Sekarang, dengan dukungan ilmu pengetahuan, kita tidak lagi harus memilih antara sains dan spiritualitas. Kita dapat menggabungkan keduanya untuk membuka potensi penuh diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kebenaran ini telah ada sejak awal peradaban dan kini mendapat pembuktian ilmiah, kita dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Apakah kita akan terus hidup sebagai korban keadaan, ataukah kita akan menggunakan pengetahuan ini untuk membentuk realitas yang kita inginkan? Bayangkan Anda berdiri di tepi danau yang tenang, lalu menjatuhkan setetes air ke permukaannya. Gelombang kecil terbentuk, menyebar ke segala arah. Pikiran dan kesadaran kita bekerja dengan cara yang sama. Setiap niat, emosi, dan perhatian yang kita berikan menciptakan gelombang yang memengaruhi dunia di sekitar kita. Ilmu fisika kuantum telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Realitas berubah berdasarkan bagaimana kita mengamatinya.